So, without any further ado, let's move to the step. Oke, sebelum kita lebih lanjut, teman-teman harus make sure nih kalau teman-teman sudah mendownload aplikasi Tableau. Nah, di sini contohnya aplikasi Tableau for Student. Nah, caranya gampang banget untuk mendownloadnya. Pertama-tama teman-teman buka Chrome atau research yang lainnya, kemudian teman-teman ketik download Tableau for Students. Itu untuk teman-teman yang pemula, yang pelajar, yang SMA maupun yang kuliah yang ingin mempelajari Tableau, boleh banget. Tapi untuk teman-teman yang udah bekerja, yang menggunakan Tableau untuk urusan kantor, perusahaan, teman-teman bisa menggunakan download Tableau public. Jadi situ teman-teman bisa download, tapi ada kekurangannya nih, teman-teman nggak bisa menggunakan beberapa fitur dan teman-teman harus premium terlebih dahulu baru bisa menggunakan semua fitur yang ada di Tableau. Tapi untuk teman-teman yang belajar, tenang aja, teman-teman di situ bakal mendapatkan fitur lengkap dan dapat menikmati penggunaan aplikasi ini. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah menyiapkan aplikasi Tableau, pastinya teman-teman harus menyiapkan sebuah data untuk kita olah menjadi sebuah chart. Nah, untuk teman-teman yang pelajar nih, aku bisa kasih rekomendasi untuk teman-teman bisa mendapatkan data-data melalui website kaggle.com seperti ini tulisannya. Nah, ketika teman-teman masuk ke kaggle.com, maka teman-teman akan memasuki website yang dimana di situ banyak sekali database yang teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Misalnya fashion, trending product, ataupun salon, hospital, semuanya lengkap di situ. Tinggal teman-teman search di sini, kemudian semisal mencari sales, nah nanti di situ bakal muncul banyak sekali data-data about sales gitu. Nah, semisal di sini ada supermarket sales. Nah, ketika teman-teman klik dan lalu mendownload, maka teman-teman akan mendapatkan data set atau database dari supermarket yang teman-teman pilih. Nah, di situ nanti teman-teman akan mengolah menjadi sebuah chart yang akan kita aplikasikan ke dalam Tableau. Nah, setelah teman-teman download data yang teman-teman sukai atau data yang teman-teman punya, atau untuk teman-teman yang udah bekerja, yang sudah memiliki datanya, teman-teman siapkan. Nah, di sini aku sudah mendownload datanya terlebih dahulu, yaitu sebuah data mengenai global terrorism. Nah, data ini nanti akan aku gunakan selama tutorial pada video ini, oke? Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Tableau. Nah, ini dia aplikasi Tableau-nya. Ketika teman-teman sudah klik, sudah install Tableau-nya, teman-teman akan masuk ke dalam tampilan yang pertama. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi ada to file, ada to observer. Tapi aku recommended untuk masuk ke Microsoft Excel atau text file karena itu yang paling mudah untuk teman-teman bagi pemula. Nah, di sini aku kan berupa Excel, cuma di sini belum berbentuk yang diinginkan Tableau, maka aku masukkan yang text file. Nah, ketika text file, maka datanya masuk. Nah, aku klik open. Nah, ketika klik open, teman-teman akan masuk ke dalam tampilan yang seperti ini. Nah, ketika sudah masuk tampilan ini, berarti teman-teman sudah berhasil bahwa datanya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Tableau. Lalu teman-teman langsung menuju ke go to worksheet yang pertama. Oke, setelah klik yang pertama ini, teman-teman akan memasuki tampilan sheet yang pertama, yang dimana aku akan jelaskan secara umum fitur-fitur apa yang berada di aplikasi Tableau. Nah, di sini yang sebelah kiri ini teman-teman adalah data-data yang sudah teman-teman masukkan tadi yang dari Excel itu. Nah, sekarang ada yang warna biru, ada tulisan ABC sama tanda pagar. Ini yang warna hijau, apa yang membedakan? Nah, yang warna biru itu kolom yang berupa sentence, berupa word, yang berupa huruf gitu. Tapi kalau yang warna hijau, itu berupa kolom-kolom yang angka gitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, perbedaannya adalah kenapa kok ada warna biru dan warna hijau? Kenapa ada huruf dan ada angka? Karena sebuah chart itu akan terbentuk ketika ada data dari huruf dan data dari angka. Dan keduanya ini harus balance gitu. Tapi kalau semisal cuma huruf aja, maka tidak akan memunculkan sebuah data atau tidak akan memunculkan sebuah chart gitu. Nah, maka dari itu dibedakan.
Nah, dari data ini makanya kalau teman-teman cari data nih untuk belajar, cari data yang ada angkanya dan ada hurufnya. Maksudnya supaya lebih memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi ini. Dan untuk teman-teman dari perusahaan, I can make sure pasti ada angkanya dan pasti ada hurufnya. Oke, kita lanjut cara penggunaannya. Nah, di sini kita lihat dari datanya bahwa ada beberapa banyak sekali hal-hal yang bisa kita masukkan ke dalam datanya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin juga ada beberapa feature lainnya yang bisa teman-teman gunakan pada saat nanti kita berjalannya tutorial, oke? Nah, di sini aku pengen nunjukin ada show me. Di sini show me itu teman-teman bisa melihat misalnya kalau pie chart yang ini bawah ini itu rekomendasi dari Tableau untuk teman-teman masukkan data-datanya. Misal di sini pie chart itu ada one or more dimensions, one or two measures. Jadi di sini teman-teman harus masukkan yang warna biru 1 atau lebih, yang warna hijau 1 atau 2 gitu. Nah, di sini map juga begitu dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut untuk yang maps. Nah, aku pengen bentuk sebuah chart atau sebuah chart design yang berbentuk maps. Nah, di sini kita lihat bahwa yang berbentuk maps itu antara country, sini country dengan country text. Nah, sini kan angka, ini yang warna hijau, kalau yang ini yang warna biru. Tapi dengar-dengar namanya country. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan feature search. Di sini kita bisa ketik country. Nah, nanti muncul country text. Kita masukkan. Terus juga ada country yang berbentuk sum ini, yang berbentuk angka kita masukkan juga. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam tutorial. Nah, ini kita sudah muncul nih. Nah, tapi aku nggak begitu suka dengan model seperti ini. Kita ganti yang berbentuk warna yang full setiap pulau atau setiap negaranya gitu. Nah, di sini kita boleh masukkan lebih country text sama sumnya. Untuk tujuan apa? Untuk aku pengen menunjukkan nama negaranya dan juga angkanya dari setiap negara. Jadi cases dari setiap negaranya. Maka dari itu aku membuat ini munculin angkanya, munculin nama negaranya dengan label. Klik label. Kemudian untuk angkanya kita juga klik referensi. Ketika kita mengeklik label di country text sama country yang angka, maka akan muncul angkanya. Begitu. Kemudian untuk colornya, di sini ada color itu menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi di sini aku pengen color yang based on berapa banyak kasusnya gitu. Nah, kalau berapa banyak kasusnya, teman-teman bisa pakai yang sum di color. See? Jadi warnanya berubah. Kalau kita lihat, yang warna muda itu yang paling kecil angkanya, sedangkan yang tua itu yang paling banyak angkanya. Tapi kalau teman-teman pengen, ya aku kembalikan ke detail lagi supaya kembali ke sebelumnya. Kalau aku pengen warnanya itu based on the country. Nah, teman-teman bisa klik color di country-nya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, warnanya itu berdasarkan negaranya. Jadi misal kayak Ghana warnanya yang ini, Rusia warnanya yang kuning kayak gitu. Nah, tapi aku pengen balikin yang ke awal karena aku pengen di data ini based on country angkanya. Jadi kita balikin ke warnanya seperti ini, oke? Nah, untuk warnanya aku bisa ganti-ganti lagi. Di sini bisa kita edit color. Nah, di sini saat edit colors, di sini kita bebas mau memilih apa. Bisa yang paling ngejreng, kita apply, nanti warnanya berubah seperti ini. Ini berdasarkan kreativitas masing-masing dan kesukaan masing-masing ya. Nah, di sini aku pakai yang warnanya orange blue light ini. Karena warnanya soft dan supaya tulisannya lebih kelihatan gitu. Oke. Nah, setelah itu tulisannya masih nggak kelihatan nih, makanya aku ganti bordernya. Ini untuk garis di setiap country gitu. Aku ganti yang warnanya agak muda biar kelihatan semua gitu. Nah, seperti ini jadi tulisannya kelihatan. Nah, lalu penggunaan size ini untuk apa? Nah, jadi size ini untuk memperbesar dan memperkecil datanya gitu. Nah, karena di sini kita melihat data dari negara, nama negara dan juga angka, maka yang diperbesar font size-nya seperti itu.
Kemudian label ini untuk mengganti font size, color atau color font gitu. Nah, di sini aku pengen pakai Times New Roman. Maka automatically semuanya berubah menjadi Times New Roman. Nah, ini untuk warnanya teman-teman bisa ganti, tapi aku lebih make sure ke warna hitam supaya kelihatan gitu tulisannya. Kemudian setelah jadi, ini hasil pada saat kita menggunakan chart yang match. Maka tulisannya kelihatan, angkanya kelihatan, negaranya kelihatan, selisihnya kelihatan. Kemudian teman-teman kalau ingin menambah sheet baru atau ingin membuat chart baru, teman-teman bisa klik yang di bawah ini, sebelah sheet yang pertama. Nah, tapi sebelum itu, untuk kan ini pasti bingung membedakan yang mana. Nah, di sini aku pengen ganti namanya. Nah, penggantian namanya itu kita bisa pakai Times New Roman juga. Nah, di Times New Roman ini misalnya cases in each country in 1970, tadi datanya sampai 2017. Tinggal kita apply, maka berubah. Jadi ini seperti title of the chart. Nah, ini teman-teman bisa rename di sheet-nya, misalnya rename case 1. Sekarang jadi bisa diganti. Oke, selanjutnya kita move ke sheet yang kedua. Nah, di sheet kedua ini aku pengen membuat yang berupa pie chart gitu. Nah, di sini kita lihat ada rekomendasi di video bahwa kita membutuhkan at least one dimensions atau satu yang warna biru sama one measures atau satu yang warna hijau. Nah, di sini kita lihat di Excel. Nah, di Excel ada materi atau subbab mengenai attack type. Jadi di sini kayaknya attack apa yang terjadi pada saat terrorisme itu. Nah, di sini ada yang angka dan ada yang huruf. Jadi make sure harus ada angka sama huruf ya teman-teman. Nah, akhirnya kita mencari yang namanya attack ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Dan juga yang angka attack type 1. Jangan sampai datanya berbeda ya. Kita harus teliti dalam membuat chart. Nah, setelah itu kita membuat ini dalam label terlebih dahulu supaya muncul kayak tadi, supaya muncul rekomendasi dari tableau. Nah, di sini kita bisa menggunakan pie chart, bisa menggunakan horizontal bars, bisa menggunakan ini namanya stick bars gitu. Tapi aku di sini menggunakan pie chart gitu ya. Nah, di pie chart ini kita bisa membesarkan pie chartnya loh. Di sini kita bisa klik jadi entire view. Nah, ketika entire view, kemudian kita bisa memperbesar, memperkecil. Jadi kalau seperti ini, kalau berlebihan, membesarnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat ide. Aku ingin menunjukkan angkanya dan hurufnya seperti tadi keterangannya. Bisa saja. Nah, di sini untuk yang seperti ini, attack yang seperti ini, kita bisa ganti menjadi label aja karena nggak begitu penting di sini. Nah, kemudian untuk menunjukkan angka, untuk menunjukkan keterangannya, teman-teman bisa menarik yang huruf ya, yang attack yang huruf, yang warna biru. Kemudian teman-teman ganti menjadi label. Semuanya berubah. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman mengganti colornya. Colornya ini based on ininya, keterangan dari attack-nya. Jadi kalau untuk dalam kasus atau dalam chart yang seperti ini, aku lebih menyarankan untuk yang seperti ini. Tetapi untuk yang seperti tadi, yang negara-negara ini, aku lebih menyarankan dalam bentuk yang based on ininya, angkanya. Jadi untuk yang ini biarkan saja berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, tapi aku lebih ingin diperjelas lagi, jadi aku ganti beberapa bordernya supaya lebih kelihatan chartnya gitu. Menjadi warna ini aja supaya tulisannya sudah kelihatan. Nah, setelah colornya udah perfect, kita ganti menjadi labelnya. Sini labelnya tetap sama pecinta Times New Roman, kita ganti menjadi Times New Roman. Nah, kemudian sudah ganti warnanya, akhirnya hasilnya jadi menjadi sebuah data pie chart. Belum sempurna karena kita tidak memberikan judulnya, maka kita ganti dulu menjadi Times New Roman.
Ayo Times New Roman di sini. Nah, kemudian kita tulis. Jadi kan mengenai attack type. Jadi kita tulis types and numbers of attack, terrorism attack, misalnya terrorism attack. Nah, seperti ini tinggal kita klik. Oke, maka title of the chartnya muncul. Nah, di sini kita kasih rename lagi menjadi case 2. Tada! Nah, aku belum jelasin ya. Ini gunanya apa? Ini copy itu jadi kayak kita mengcopy sheets-nya, kemudian kita bisa rename, paste, duplicate ini untuk menduplikasi, gitu, untuk menggandakan. Terus ini untuk delete-nya juga ada, jadi delete kembali lagi semula. Seperti itu. Kemudian ini tooltip-nya aku belum jelasin. Tooltip ini untuk nunjukin arah ini yang sebelahnya tangan ini yang warna putih yang mengikuti, itu namanya tooltip. Jadi ketika kita klik, ini akan menunjukkan tooltip kita keterangan apa yang ditunjukkan, seperti itu. Oke, kita move to the next sheet. Nah, di sini adalah chart yang terakhir dalam video ini. Untuk chart-chart yang lain mungkin dalam next video. Nah, untuk chart yang terakhir ini aku akan menggunakan horizontal bars. Nah, di sini Tableau itu merekomendasikan untuk yang warna biru boleh 0, boleh lebih. Yang untuk warna hijau 1 or more. Jadi at least yang warna hijau itu 1. Tapi di sini aku pengen menggunakan yang tadi kan habis attack, sekarang target. Jadi di sini ada target type 1 sama target type yang angka dan huruf ya. Nah, jangan sampai salah yang sebelahnya soalnya target sub. Jadi kita harus teliti gitu. Oh, sorry. Kita pindah. Kemudian kita cari ini targetnya. Nah, dan di sini ada target type 1 kita masukkan. Memang datanya itu banyak, makanya harus bersabar. Kita masukkan. Kemudian ada target type yang target type yang pertama. Kita masukkan di sini. Tara, jadi hasilnya sudah muncul. Nah, teman-teman untuk yang baru tahu, kita bisa masukkan ini ke sini, bisa masukkan ke sini ya. Jadi kenapa ini columns, ini rows? Jadi rows itu maksudnya untuk yang bagian memanjang ini, kemudian untuk yang columns ini untuk yang ini. Jadi karena keterangannya itu yang berada di berdirinya itu. Oke, nggak apa-apa dimasukkan ke sini. Nah, akhirnya muncul data yang seperti ini. Nah, tapi aku tetap pengen memunculkan angka, karena kan kalau kayak gini kita bingung ya. Nah, kita tetap bisa memunculkan angkanya. Don't worry, kita bisa masukkan angkanya dimasukkan ke sini. Nah, kalau ingin menunjukkan angka, maka kita klik label. Nah, kita klik label seperti ini. Kemudian semua sudah perfect, sekarang kita ganti colornya. Nah, untuk colornya ini, aku pengen warna, jadi kita masukkan yang ini dulu supaya bisa menunjukkan warnanya gitu. Oke. Untuk warnanya, aku pengen warnanya itu based on the, ini kan sudah ada keterangannya, jadi aku pengen warnanya based on ini, misalnya keterangannya. Jadi kita bisa ganti warnanya based on ini targetnya. Nah, untuk bisa kelihatan semua, kita bisa mengganti menjadi entire view ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman aku pengen berdasarkan besar kecilnya, jadi teman-teman bisa masukkan ini, kemudian teman-teman ganti yang warna color. Nah, kalau ganti color jadinya warnanya seperti ini. Tapi untuk ini, untuk yang kasus ini atau untuk chart yang ini, aku pengen yang hurufnya aja aku ganti jadi color, jadi warna-warnanya kelihatan gitu. Nah, untuk ini kita tetap bisa ganti loh fontnya di sini, karena kalau label di sini ini hanya mengganti angkanya saja. Kita lihat coba, teman-teman lihat ini aku ganti Times New Roman. Nah, angkanya aja yang ganti. Terus ini gimana cara gantinya? Nah, ini teman-teman bisa klik kanan di mouse atau di notepad gitu ya. Klik kanan, kemudian klik yang format. Nah, nanti muncul di sini. Teman-teman bisa ganti menjadi Times New Roman gitu.
Jadi maka otomatis semuanya terganti tadi Roman. Nah, untuk shading itu untuk kayak background gitu loh. Background tulisannya aku pengen ganti yang warnanya seperti ini. Warnanya akan terganti. Kemudian untuk yang ini kita juga bisa misalnya klik salah satu ini. Jangan klik dulu ya. Klik kanan dulu, baru klik format gitu. Nah, klik format baru muncul Times New Roman. Ini baru semua terganti. Nah, kemudian untuk ininya, background warnanya kita bisa ganti pakai warna biru aja. Seperti ini. Tara, jadi semuanya sudah bagus. Nah, yang bawah ini juga jangan lupa kita ganti format, kemudian ganti font. Maka semuanya akan terganti. Nah, jadi ini untuk case yang ketiga. Kita kasih nama karena ini kan tadi mengenai target. Jadi target of terrorism. Target of terrorism gitu ya, misalnya. Kemudian kita ganti menjadi Times Roman. Oke. Target of terrorism. Jadi sini kita kelihatan angka-angkanya apa aja. Nah, ini kemudian kita ganti rename menjadi case 3. Sudah, jadi kita bisa review kalau ini untuk chart yang maps. Kemudian ini pie chartnya. Kemudian yang terakhir yaitu berbentuk horizontal bars. Oke, itu dulu untuk tutorial pada video ini. Maybe next time I will tell you about the others tutorial to make the other charts gitu. Mungkin itu aja. See you in the next video. Bye bye. Thank you for watching.